Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan, nama saya Mausulul Arham, eh, dan bersama dua rekan saya yaitu Ahmad Ikrom Anwari dan Sudirjen akan mempresentasikan tugas video yang berjudul Tuhan sebagai zat yang mutlak. Keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan sebagai zat yang maha mutlak merupakan hal yang sangat penting ditanamkan dalam diri seseorang. Dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan yang zat yang maha mutlak akan menyadarkan kita bahwa segala yang ada, baik alam semesta maupun isinya, adalah bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, hidupnya akan senantiasa didera rasa ragu, bimbang, dan bahkan penuh dengan kekhawatiran di kehidupannya. Karena keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan akan memberikan keteguhan dan mandirian. Sikap dalam menghadapi apapun dalam hidup dan kehidupannya. Demikian juga orang yang percaya pada Tuhan akan memiliki kepasrahan dalam dirinya, sehingga orang tersebut akan memiliki kepastian dalam hidupnya. Meyakini dan mempelajari sifat-sifat Tuhan yang serba maha akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia akan serba keterbatasannya. Dalam keyakinan tersebut, manusia akan dapat memperkecil, bahkan menghilangkan rasa egoisme yang sering menyesatkan hidupnya. Dalam sejarah pemikiran, manusia telah membuktikan bahwa percaya atau yakin kepada Tuhan bukan perkara yang mudah. Berbagai pemikiran yang muncul dari barisan kelompok ateisme telah banyak membuktikan. Sigmund Freud sendiri yang sejak awal tidak mempercayai adanya keyakinan terhadap Tuhan menyatakan bahwa ide Tuhan adalah ide yang muncul dari bayang-bayang orang yang mempercayainya, dan sungguh-sungguh tidak pernah ada secara objektif Tuhan yang mereka percayai itu. Sedangkan bagi aliran deisme dan panteisme, Tuhan juga tidak merepresentasikan zat yang jelas dan kabur. Tuhan dalam pandangan deisme adalah first choice, sebab pertama. Tuhan hanya merupakan sebab pertama yang diperlukan oleh akal manusia untuk memahami mesin dunia. Tetapi Tuhan semacam itu bukan faktor yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan dalam konsepsi seperti ini, yakni sebab pertama, tidak memungkinkan adanya mukjizat, doa, dan inayah ilahi. Sementara Tuhan dalam konsepsi panteisme juga tidak merepresentasikan Tuhan yang hidup. Tuhan dalam panteisme digambarkan sedemikian lekat dengan dalam alam semesta ini. Tuhan dipersamakan dengan alam dan menghilangkan perbedaan antara Khalik, sang pencipta, dan makhluk yang dicipta. Dan materi yang selanjutnya, Tuhan sebagai zat personal, yang akan dibawakan atau dibacakan oleh Ahmad Ikrom Anwari. Terima kasih. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang Tuhan sebagai zat personal, di mana Tuhan yang personal ini memang banyak terdapat dalam paham agama-agama saintik. Nah, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, konsep Tuhan dalam agama ini jelas identitas dirinya. Setiap agama memiliki nama Tuhan dan aktif serta memiliki berbagai sifat kesempurnaan. Nah, Tuhan juga dalam kitab suci disebut sebagai Maha Kuasa, Maha Mendengar, dan Maha Tahu, dan sebagainya, yang mana menunjukkan kesempurnaan. Nah, yang jelas Tuhan personal bukan hasil ide atau pikiran manusia, tapi didapati dari informasi wahyu yang dibawa oleh para utusan Tuhan. Nah, pada prinsipnya Tuhan yang personal yaitu, yang pertama yaitu bisa dikatakan Tuhan itu personal. Nah,
Yang pertama itu yaitu Tuhan personal menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk kepada penciptanya. Nah, faktor yang kedua yaitu Tuhan personal berasal dari petunjuk wahyu. Oleh karena itu, Tuhan dalam agama adalah zat pencipta dan sekaligus pemelihara alam. Nah, yang ketiga yaitu Tuhan personal mengakui bahwa Tuhan adalah zat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Nah, yang keempat yaitu Tuhan personal menonjolkan perbedaan antara makhluk dengan Tuhan sebagai pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tuhan bersifat imanen dan sekaligus transenden. Sementara itu yang saya pahami, sementara itu saya akan menjelaskan itu berbeda dengan pandangan deisme dan panteisme yang mempresentasikan Tuhan yang tidak seimbang, yakni deisme menekankan pada transendennya, sedangkan panteisme menekankan pada imanensinya. Maka kelompok teisme memahami bahwa Tuhan yang bersifat personal itu bersifat imanen dan sekaligus transenden. Dalam pengertian ini, Tuhan setelah menciptakan alam tetap aktif dan memelihara alam. Karena itu dalam teisme, mukjizat yang menyalahi hukum alam dan yakini bahwa kebenarannya. Begitu juga doa seorang yang dipanjatkan. Jadi berbeda dengan pemahaman deisme yang menyatakan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam kemudian mengambil jarak transendennya, seperti seorang tukang jam yang membuat jam, kemudian jam itu berjalan sesuai dengan hukum-hukum mekanisnya yang sangat dibedakan dengan ciptaannya. Tuhan diyakini dan dipercaya sangat berbeda dengan alam yang telah diciptakannya ini.